Yang Ya, tugas yang tadi ya. kewajiban itu ya? Oke, oke. Ya itu apa, ya misalkan tadi ada yang nulis dari teman-teman, salah satu teman-teman ada yang mau nerbitin buku gitu. Ini terkait tugas dan kewajiban editor ya, apa, dan batasan-batasannya gitu ya. Ini yang saya pahami ya, dan yang saya jalani juga. Nah, jadi misalkan salah satu salah satu dari kalian nih, ini misalkan Rima tadi ya, nerbitin buku nih, bukan novel lah, tentang misalkan pemikiran tokoh Ciamis gitu misalkan, atau misalkan tentang sejarah, sejarah apa, kerajaan Galuh gitu misalkan ya, apa, keterlibatan wanita, keterlibatan perempuan dalam perjuangan kerajaan Galuh gitu, sejarah. Bukan novel sejarah, buku sejarah gitu, bukan novel, bukan fiksi. Nah, buku sejarah. Nah, pasti kan di sana ada data-data ya. Misalkan si editor nih, saya tuh menemukan, wah kayaknya ini gak gini deh gitu misalkan. Wah, saya kayaknya ini gak gini deh. Setelah saya telusuri, setelah saya riset kecil-kecilan gitu, melalui jurnal-jurnal dan yang lainnya gitu. Nah, itu tuh editor tuh jangan berani-beraninya mengubah semau dia gitu. Wah, kata saya mah ini mah gini deh, kayaknya ini mah bukan tahun ini deh periodenya gitu misalkan, periode perang ini gitu misalkan. Terus kayaknya tokohnya ini bukan ini. Nah, itu editor jangan semena-mena ngubahin itu. Itu harus nanya ke penulis, misalkan, "Rima ini, teh," gitu misalkan, "ini bener gak ini?" Gitu misalkan. Yang saya lihat sih, yang saya teliti sih ini, gitu. Nah, nanti kan si penulis, dalam hal ini Rima gitu misalkan, "Oh, itu emang seperti itu Kang," gitu misalkan, Itu memang seperti ini, tahun ini tuh, eee eee si tokoh ini tuh melewati peristiwa ini." Oh, jadi itu ada diskusi gitu. Jadi intinya jangan semena-mena mengubah, tulisan si penulis, si editor itu ya, jangan semena-mena mengubah tulisan si penulis mau dia gitu. Karena itu kan tulisan si penulis, bukan tulisan si editor gitu. Si editor hanya memastikan tulisan itu menjadi bagus, menjadi enak dibaca, datanya datanya itu, valid, datanya itu benar, terus kelengkapannya itu lengkap, seperti itu. Intinya jangan seenak dia gitu. Ini kan tulisan penulis, bukan tulisan itu. Itu yang paling utama sih, yang paling utama. Dan juga, eee, yang kedua itu, kalau di kami gitu ya, di Mizan itu, hal-hal yang berbau pornografi, hal-hal yang berbau sara gitu, yang bersifatnya itu ujaran kebencian, yang sifatnya itu apa, misalkan sensitif lah gitu, yang menjelek-jelekan suku lain, agama lain, yang seperti itu, ya itu kita sensor gitu. Jangan sampai buku ini menjadi hal menjadi media perpecahan gitu. Karena buku ini nanti misalkan orang-orang bertengkar gitu, misalkan orang Islam sama orang non muslim gitu misalnya. Itu karena baca buku ini jadi saling menjelekan ya. Jangan seperti itu. Nah, tetap kami juga harus konfirmasi ke penulis. Oh, menurut kami ini misalkan ya, menurut kami kalimat ini ada unsur ininya gitu, pornografi atau kebenciannya. Kami izin menghapus ya gitu misalkan, atau diedit jadi nggak seperti itu gitu. Nah, itu sih yang penting gitu. Nah, itu sih yang menurut saya yang terpenting sih. Kang, sebelumnya mohon maaf, kalau boleh tahu nih ya, visi misi Akang menjadi seorang Visi misi dulu tuh, salah satu keinginan saya jadi editor tuh ya sederhana gitu, pengen baca buku yang ini sebelum orang-orang tahu buku itu gitu, sebelum
sebelum buku itu diedarkan ke toko buku, saya pengen tahu gitu isi buku itu gimana gitu sebelum orang-orang beli. Nah itu sih, itu, keinginan sederhana aja, tapi ya visi misinya itu ini, ya kalau ya kalau apa, kalau visi misi besarnya itu ya pengen inilah, pengen pengen menyajikan atau memberikan bahan bacaan yang layak gitu ke masyarakat, ke teman-teman gitu, ke masyarakat gitu. Nanti editor kan tugasnya kan bikin enak dibaca gitu, tulisan itu nggak acak-acakan gitu. Nah itu pengen menawarkan atau menyajikan tulisan-tulisan buku-buku yang enak dibaca. Nah juga apa, pengen ngasih buku-buku yang emang dalam tanda petik itu mencerahkan gitu ya, mencerahkan tuh ya bukan saya yang nulis gitu, bukan saya, bukan editor yang nulis, tapi penulis lain Kak, penulis kan yang nulis gitu, bukan saya. Nah, saya hanya istilahnya mah dokter bedah lah gitu, misalkan, ada ini diperbaiki gitu-gitu. Nah itu saya apa, pengen ngebantu juga penulis menyampaikan, cita-cita dia gitu. Penulis ini misalkan cita-cita pengen, ngasih tahu bahwa Indonesia itu nggak dijajah selama 350 tahun gitu misalkan. Nah, editor tuh harus menyajikan tulisan-tulisan yang enak dibaca dan logis gitu. Nah, itu seperti itu sih, ngasih tahu bukan ngasih tahu menyajikan hal-hal yang kebaruan seperti itu ke masyarakat. Nggak cuma nggak cuma visi misinya itu nggak cuma hanya ngebenerin tes, ngebenerin itu nggak cuma itu, tapi ada hal yang lebih besar gitu. Pengen ngasih bahan bacaan yang berkualitas lah gitu intinya. Ya ini bareng-bareng sih sama penerbit juga yang lain selain Mizan. Ya Kang, dari saya mungkin cukup, nanti mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Terima kasih banyak Kang. Ya sama-sama. Awildan, saya kembalikan ke Awildan sebagai Oke, moderator. terima kasih Teh Rima ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Teh Mariam, Kang Hilmi, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Mungkin sedikit dulu ya saya. Kalau untuk editor nih Kang, kalau untuk aplikasi khusus kira-kira ada nggak buat khusus editor nih misalkan menggunakan aplikasi ini nih supaya lebih cepat kerjanya ataukah menggunakan ini gitu. Ada nggak kira-kira gitu? Untuk aplikasi sih yang paling utama ya Microsoft Word ya untuk ngedit ya. Tapi ya ada beberapa fitur yang diaktifkan di Microsoft Word itu ada namanya track track change gitu. Ada namanya track change di Microsoft Word itu. Jadi kalau teman-teman ngedit nih, kalau teman-teman bikin tulisan nih, udah beres tulisannya. Nah, kalau mau ngedit tulisan itu teman-teman, nah diaktifin dulu track change-nya. Nanti teman-teman bakal ngelihat nih mana yang diedit, mana yang katanya dihapus itu bakal kelihatan. Kan kalau kalau biasanya kan kita ngedelete itu kalau udah diaktifin track change-nya ya, ini kita ngedelete bakal hilang kan, misalkan kata aku nih, kata aku, aku, kita hapus kan, itu bakal hilang kan, nggak kelihatan kan kalau nggak diaktifin track change-nya. Nah, kalau pakai track change, nah itu yang paling dasar ya. Terus yang kedua, kalau nanti teman-teman bikin skripsi mungkin untuk ngecek, copy paste kah ini tulisannya atau plagiat, beda-beda sih aplikasi cek plagiasi itu macam-macam. Yang saya kenal sih Turnitin gitu, yang online juga ada cek plagiarism checker gitu, ada. Nah itu buat buat apa, buat sebelum kita ngegarap atau ngedit tulisan, kita kan harus ngecek dulu si penulis ini tulisannya copy paste kah misalkan, plagiat kah dari penulis lain gitu. Nah, kalau plagiat kan bikin malu penerbit juga kan, reputasi saya juga gitu misalkan sebagai editor kan hancur gitu, karena udah ngedit tulisan yang plagiat. Nah itu, terus apalagi ya, udah sih kayaknya itu kalau editor.
Beda lagi kalau sama desainer buku itu banyak. Kalau editor itu sih yang paling utama ya Word, terus aplikasi buat ngecek plagiat, terus misalkan ya PDF, paling PDF reader itu buat ngecek buku yang udah jadi nanti desainnya. Itu aja sih. Sederhana sebenarnya. Sederhana ya. Yang sulitnya itu yang prakteknya itu gitu. Betul Kang. Iya. Oke, silahkan Teh Mariam, Kang Hilmi, barangkali ini ditanyakan. Ya Kang, sebelumnya perkenalkan saya Mariam, mahasiswa Ya, Siliwangi juga. Izin bertanya ya, bagaimana proses pengeditan tulisan dimulai dari naskah gitu, dari penulis sampai layak untuk diterbitkan? ya tadi udah dijelasin sedikit ya, udah disinggung juga. Jadi kayak ada penulis kalau pengen bukunya atau naskahnya diterbitin ya ngirim dulu ke kami gitu, ke penerbit manapun gitu ya. Kirim dulu filenya. Nah, editor nanti baca, kalau layak nanti ada rapat redaksi lah gitu sama editor, sama manajer, bahkan sama CEO gitu misalnya, pemimpin perusahaan, sama desainer nanti uji kelayakan lagi nih. Kalau udah lolos nanti ini lagi dibaca lagi sama editor. Kalau oke nanti dihubungi si penulisnya, terus nanti dari sana udah mulai komunikasi sama penulis, udah mulai proses editing nih, udah tulisan itu udah mulai diedit nih sama editor, diedit sambil komunikasi sama penulis kan, mengkonfirmasi atau menanyakan hal-hal yang kurang dari tulisan penulis itu. Nah terus kalau udah beres diedit, terus nanti diedit lagi sama editor lain, selain editor selain editor di penerbitan, nanti ada editor dari luar penerbitan nanti ngedit lagi. Nah, udah diedit, udah beres, udah kami periksa lagi, udah oke. Terus di-proof, ada namanya proof. Setelah diedit itu, naskah nanti di-proofread sama proofreader namanya. Nah, proofread ini tugasnya apa? Kalau editor itu tadi tugasnya kayak logika kalimat dibenerin, fakta data dibenerin, terus hal-hal yang berkaitan sama isi lah gitu dibenerin. Nah, kalau proofreader ini tugasnya dia ngebenerin typo, misalkan ada kata aku jadi aki gitu, misalnya dibenerin nanti ini aku, terus yang kurang titik nanti juga dikasih titik. Itu proofread itu yang hal-hal seperti itu. Makanya yang jadi ujung tombaknya itu sebenarnya proofread gitu. Proofread nanti yang bakal ngecek kayak misalkan ada tahun gitu, misalkan kalau proofreadnya jeli juga nanti tahun juga dia ngasih tahu ke editor gitu, oh ini kayaknya tahunnya salah gitu. Nah nanti editor menyampaikan ke penulis. Nah udah di-proof, udah diperiksa sama proofreader. Nah nanti baru mulai di layout. Layout itu didesain jadi buku gitu. Jadi ini kebetulan ada buku ini. Inilah ya, ada kamus Oxford bahasa Inggris. Nah, kalau yang udah diedit dan di-proof, kan udah beres tuh naskahnya. Nah, nanti didesain jadi gini gitu, jadi tata letaknya sebenarnya jadi inilah, jadi desain buku lah gitu dalaman. Nah, udah didesain jadi buku kan jadi PDF dulu tuh sebelum dicetak jadi gini, sebelum dicetak jadi fisik gini kan dalam PDF dulu. Nah, dalam PDF dulu, udah dalam bentuk PDF nanti dibaca lagi sama proofread, dicek lagi, takutnya ada typo lagi. Nah, dalam bentuk PDF yang tadi Word kan. Nah, dicek lagi takutnya ada hal-hal yang salah lagi atau keliru lagi. Nah, udah beres dicek, baru nanti si desainer ngebenerin hal-hal yang tadi dikasih tahu sama si proofreader itu. Nah, udah beres, udah semua beres, dibalikin lagi ke penulis. Tulis baca,
oh kok udah oke nih, baru terbit. Baru terbit, ISBN itu nomor standar buku lah gitu. Itu harus udah siap sebelum buku terbit. ISBN ini nih, ISBN itu ini nih. Nah, ini yang di belakang ini ada ISBN. Ini ISBN. Nah, ini tuh harus siap sebelum buku terbit. Nah, ini yang ngurusnya administrasi, bagian administrasi penerbitan. Nah, ini. Seperti itu sih, nanti udah beres buku terbit ya tinggal disebarin sama distributor ke toko buku seperti itu. Jadi panjang sebenarnya buku itu. Jadi kalau teman-teman ada nemu kalau teman-teman di sini ya nemu orang yang beli buku bajakan, oh itu jahat banget gitu. Karena kan udah gaji editor di situ, gaji proofreader di situ, gaji desainer di situ, gaji tukang cetak, gaji tukang ngirim buku ke satu toko ke toko lain di situ. Nah, misalkan buku ini harganya saya beli ini 126.000, ini kecil kan. Setelah pakai tangan saya aja ini masih kecil kan. Ini 126.000. Ini dari Gramedia. Nah, ini ada bajakannya harganya 5.000 misalkan. Itu udah mangkas biaya penerbitan berapa persen kan? Harusnya uang editor, uang gaji ini dari sini itu dicuri sama pembajak kan. Saya dijual jadi 10.000 kan jadi murah banget gitu. Jadi kasihan banget kayak yang nyetak buku itu. Malam-malam nyetak buku itu kan jadi gak untung gitu, seperti itu. Jadi intinya prosesnya panjang itu. Seperti itu. Dan PDF gitu, misalnya ada e-book gratis di internet. Kalau diambil, kalau teman-teman ada download nih misalkan gratis, itu sama aja bajakan juga sebenarnya, dan nge-share itu bajakan juga sebenarnya, menyebarkan PDF gratis gitu misalnya. Orang kan panjang kan prosesnya. Nah, ini malah diberi malah download seenaknya seperti itu. Oh iya, siap Kang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Saya sedikit lagi Kang. Untuk kesan-kesan selama jadi editor nih, kira-kira ada yang paling berkesan nggak gitu? Kesan ya, dulu saya pas mahasiswa itu, karena saya jurusan sejarah gitu ya, saya ada beberapa penulis yang saya idolakan gitu ya. Wah, keren nih penulis gitu, pemikirannya bagus gitu. Sekolahnya di luar negeri, di Australia, di mana dia keliling dunia gitu, menyebarkan pemikirannya. Orang Indonesia gitu, orang Sukabumi, orang Jampang gitu. Nah, wah keren nih, pinter juga, S3 gitu di Australia, S2, S3 di Australia. Bukunya tentang pemikiran gitu. Nah, pas saya masuk di penerbitan, saya malah ngedit buku dia gitu. Nah, itu berkesan banget gitu. Wah, diberi kesempatan buat ngedit buku dia. Itu pengalaman paling berkesan gitu buat saya gitu. Walaupun saya gak ketemu langsung sama orangnya, yang ketemu langsung itu manajer redaksi ya, manajer saya. Tapi saya ngedit buku dia tuh serasa, wah alhamdulillah gitu. Jadi kesan yang sangat berharga gitu. Walaupun misalkan pengalaman ngedit saya waktu itu masih ya sekarang juga masih biasa lah gitu. Ya pada waktu itu masih baru lah gitu, tapi alhamdulillah gitu udah dipercaya ngedit buku dia. Namanya itu Yudi Latif gitu kan, kalau teman-teman tahu. Kang Yudi Latif itu pemikir. Nah, itu sangat berkesan juga. Yang kesan lainnya ya sih saya jadi banyak jaringan aja gitu. Jadi banyak kenal orang gitu. Terutama ke penulis dan timnya gitu. Misalkan mau menulis buku ini, saya kan otomatis kenal sama timnya gitu. Jadi ya banyak jaringan, banyak teman juga. Itu yang paling berkesan. Terus sih selain itu kita jadi tahu gitu isi buku sebelum diterbitin, sebelum orang-orang baca buku di toko buku gitu atau di perpustakaan, kita baca buku itu duluan gitu. Nah, itu sangat berkesan juga gitu. Ya walaupun sih kesan yang lainnya juga berat juga, yang stres itu. Gak jarang gitu saya stres ngedit buku orang gitu. Misalkan
deadline-nya itu misalkan penggarapan buku itu kan idealnya misalkan idealnya itu misalnya 6 bulan nih buku itu. Ini saya pernah buku itu prosesnya 1 bulan. Itu kan stres ya, itu harus hari libur juga misalkan. Saya harus memaksakan diri, wah ini targetnya itu harus beres nih. Saya kejar target gitu, itu ya adalah bikin stres juga gitu. Tapi ya dinikmatin aja gitu, karena kan saya udah milih. Karena kan ya saya yang milih jalur ini gitu. Pasti adalah plus minusnya seperti itu. Oke, terima kasih Kang. Kang Hilmi, ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh sedikit. Sok, Kang. mangga Kang Hilmi. Enggak, Kang. Ya jalan-jalan aja Kang Hilmi ya. Ini numpang mungkin. Libur lebaran ya. Kami Abi Hilmi. Mungkin selama menjadi editor itu pernah ada hambatan nggak atau sering ada ya Kang? Misalnya dari segi teks itu alurnya ngaco atau gak nyambung lah, gimana? Suka ada gak? Sering banget sebenarnya. Sering banget. Karena kan buku itu yang tadi saya sampaikan, buku itu nggak kayak tulisan panjangnya gitu, nggak kayak tulisan di koran kan. Kalau koran misalnya satu artikel itu paling berapa kata gitu. Kalau buku kan sampai 300 halaman, itu pasti ada kesalahan itu Kang. Pasti ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi ke penulis itu. Nah, itu tantangannya itu yaitu apa? Yang bikin keselnya itu misalkan kalimatnya aneh-aneh gitu, misalnya nggak nyambung gitu. Nah, itu harus kami sebagai editor bereskan. Ya mending kalau kalimatnya itu yang nggak beresnya itu 1 sampai 2 kalimat atau 3 kalimat. Ini misalkan di setiap bab ada nih, nah itu bikin stres juga itu. Harus, kayaknya ini nggak layak nih, balikin aja deh, nggak jadi terbit gitu misalkan. Seperti itu. Itu tantangannya tuh itu sih apa, logika kalimat lah, logika kalimat. Yang logika kalimat itu kalimat yang logis gitu misalkan. Kalimat yang logis. Contohnya tadi udah dicontohin. Salah satu contohnya lagi apa ya kalimat logis itu? Yang tadi lah, iya yang tadi koma itu kalimat logis juga, yang tadi kakek itu. Nah itu. Terus data juga itu harus divalidasi, itu sih yang paling tantangan itu. Dan ini targetnya memang apa, 2 bulan lagi ya, itu jadi tantangan juga gitu. Udah mepet waktunya, terus kualitas teksnya jelek, ya udahlah. Itu udah berat banget gitu. Ya, siap Kang, terima kasih. Jadi. Kang, mohon maaf boleh bertanya satu lagi? Ya, silakan. Kalau boleh tahu nih ya Kang, apa saja kewajiban seorang editor? Kewajiban tadi udah disampaikan sih sebenarnya, kewajiban editor itu beres terbit gitu, Pak. Bukan, tapi beres itu datanya udah bisa dipertanggungjawabkan datanya gitu. Teksnya gak ada yang kacau gitu, teksnya, kalimatnya gak ada yang rancu gitu. Teman-teman kan kalau dulu belajar SPOK ya, subjek predikat objek keterangan. Itu juga kan harus dilihat gitu, SPOK kayak gitu. Terus apalagi ya? Ya itu sih sebenarnya kewajiban editor itu memastikan naskah beres, terus jangan semena-mena mengubah teks sekeinginan dia gitu. Karena editor itu bukan penulis, editor itu hanya mengedit gitu dan memastikan bukunya enak dibaca. Itu sih yang terpenting juga tadi apa, hal-hal yang berbau sara gitu, suku, agama, ras, dan antar golongan itu, dan juga hal-hal yang berbau pornografi itu
disensor lah gitu atau diedit sehingga tidak bermakna seperti itu gitu. Jadi positif lah gitu. Seperti itu sih. Oke, siap Kang. Mungkin karena terbatas waktu juga ya Kang, kita sekali lagi mungkin terima kasih atas meluangkan waktunya buat kita di sini udah berbagi informasi dan juga pengalaman Akang sebagai editor yang eh, kalau bagi kita bagi Ini mahasiswa dia yang jelek ya kayaknya. ya bagi kita mahasiswa yang masih tahap belajar yang memang luar biasa gitu kan pekerjaan seorang editor itu. Nah kira-kira ini untuk penutup ya ada trik atau tips nggak kalau untuk penulis sebelum diberikan pada editor itu seperti apa gitu? Wildan, nanti jangan lupa di-capture ya. Hah? Jangan lupa di-capture. Oke siap. Ini kayaknya sinyalnya jelek ya? Ya Atau sinyal Kang saya mungkin jelek? agak sedikit ya. Oke. Iya, iya. Kira-kira Apa ada apa? tips dan pesan nggak Kang untuk seorang penulis sebelum disampaikan kepada editor gitu? Buat penulis. Ya penulis sih ya karena saya juga bukan penulis yang jago juga, biasa aja gitu. Semua biasa aja. Penulis biasa, editor biasa juga. Ya intinya sih penulis itu tugasnya ya nulis. Kalau kata Kunto Wijoyo gitu ya. Kunto Wijoyo itu almarhum profesor sejarah di UGM gitu. Dia nulis fiksi dan non fiksi juga. Kalau kamu pengen nulis, ya tugas kamu ya hanya tiga gitu. Kalau kamu cita-citanya pengen jadi penulis gitu. Tiga hal itu yang harus kamu lewati sebelum kamu jadi penulis. Yang pertama itu nulis, yang kedua itu nulis, yang ketiga itu nulis. Yaitu jadi ya tugas penulis itu ya nulis gitu. Terus nulis gitu, berlatih gitu. Nah, sebelum nulis juga itu ya harus banyak baca gitu. Istilahnya mah kan baca itu makan gitu kan. Baca buku apapun itu. Misalkan teman-teman gak suka ke hal ini, ya baca aja bukunya gitu. Itu akan bermanfaat kok. Nah, baca buku itu kan kayak makan gitu ya. Kalau teman-teman makan kan pasti kan merasakan kenyang kan kalau kebanyakan makan kan. Nah itu sama kayak buku juga, kalau banyak baca buku nanti kalau kenyang kan, kalau makan kenyang itu kan beberapa jam kemudian kan akan buang air besar kan, mengeluarkan isi perut yang udah diproses di dalam perut kan, akan BAB kan ke kamar mandi. Nah, ke WC. Nah, kalau nulis ya gitu juga, kalau kekenyangan itu apa outputnya itu ya tulisan gitu kalau banyak baca gitu. Nah kalau tadi makan itu outputnya ya ke WC gitu, buang air besar, ya kalau penulis outputnya nulis gitu. Nah kalau banyak baca gitu, ya intinya sih baca dulu gitu. Nanti kan dari proses baca itu akan melatih, akan memperkaya kosakata kita, akan memperkaya pemikiran kita, pemahaman kita, sudut pandang dan yang lainnya. Nah setelah itu ya baru deh teman-teman bisa ngirim tulisan gitu kalau udah pede gitu. Ngirim tulisan ke, kalau misalkan di Ciamis itu ada koran lokal nih misalkan. Ada radar Ciamis gak di Ciamis? Atau koran apa gitu lokal lah, Kira Rakyat, atau misalkan di online sekarang kan banyak ada tuh Kumparan, Tirto, Mojok kan, mojok.co, ya kompas.id, Cerpen tuh ada, terus detik.co.id ya. Nah, Detik. Nah, itu teman-teman kirim aja ke sana. Selain teman-teman nanti misalkan sama dosen dikasih nilai, biasanya dosen akan kasih nilai. Saya dulu sempat tuh nulis, saya gak ikut kuliah dikasih A gitu, alhamdulillah kan. Ya udah kamu jangan ikut aja semester ini karena kamu sudah nulis katanya. Itu banyak juga teman-teman yang gitu. Selain saya cuma satu, teman-teman ada yang berapa kali nulis itu. Ya kan lumayan ya. Nah juga dapat uang gitu, dapat uang dari medianya gitu.
500.000 dulu itu, 300.000. Juga kalau fakultasnya misalkan nanti baik, nanti fakultasnya juga ngasih uang gitu. Jadi ada 3 keuntungan. Selain kita dipandang sama dosen itu baik gitu, terus dapat honor juga dari media, terus dari fakultas juga. Nah itu di media-media artikel. Nah kalau ke buku ya itu, kalau teman-teman udah pede ya kirim aja ke penerbitan gitu kalau udah pede. Seperti itu sih. Intinya baca sama nulis aja. Oke, baik Kang. Terima kasih atas paparannya. Kami dan rekan-rekan juga sekali lagi menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Akang. Ini mengganggu waktunya mungkin ya. Sedang ada orderan kan Ya, atau tugas di sela-sela liburan gini? ada sih dikit tapi nanti sih besok paling. Ya. Ya. Mungkin itu Ya, Kang yang maaf ya dapat. kalau kurang penyampaiannya yang kurang atau apa gitu ya, maaf ya. Ya mungkin untuk kekurangannya barangkali nanti rekan-rekan ada yang bertanya lagi ke Akang di luar daripada kegiatan Zoom ini mungkin ya. Ya silakan. Ya. Mungkin itu Kang dari kami, sekali lagi kami mohon maaf ya mengganggu waktunya, dan juga rekan-rekan sekalian terima kasih udah ikut bergabung. Kang Gopar tadi langsung keluar ya. Bapak mungkin kita dokumentasi dulu ya. Wildan 1 2 3 ya. Ih. Ya, Kang. Rada kasep gaya heula. Oke. 1 2 Ebod heula. 1 2 3. Oke, siap. Makasih ya, Kang. Ya, sama-sama. Ternuhun. Mohon pisan, Kang. Maaf Ya, Kang, saya keluar ya. Sehat. Ya Kang, terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin sadayana, punten abdi. Ulin, pegante ulin. Minal aidin Kang Hilmi, mohon maaf lahir batin. Dari mah ceu teh ya Halisa. Dia dari mah wae arunya tuh euy, kumaha teh. Emang nggak ada, Mariun. nggak bisa pakai hal itu. Emang jangan gitu atuh, Wildan. Henteu kita bisi cahaya kita emang terang teuing. Enggak, emang nggak ada tuh. Emang gini. Apa? Halis cuna nggak ada halisan, dah emang tipis. Mun aku sapotong halisna tuh. Sama Emang ngahaja gini di tuh, nggak kelihatan. Asli ya Nabi mah tuh. Mun depan nama asli tebel. Mantakna tebel, mun belakang nama ipis. Sing eueuhan ya teh sapotong. Emang kelihatannya, Wildan? Enggak kelihatan. Bukan Mana ya, nggak ada maksudnya halisan, kelihatan Mah, nggak bisa ada lihat. halisan. Juga nama cahaya, efek cahaya. Enggak tuh, dah emang gini Kayak tipis iya. tuh. Perkemanakan man. Hilmi atuh meni lagi capture lagi, itu mah fotonya aku jelek. Hilmi.